Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifka Maudi Wahdani Asyam dengan NIM L0212111074, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ekosistem terumbu karang guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Ekologi Perairan Tropis kelas B. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian terumbu karang, struktur terumbu karang, perbedaan karang batu dan karang lunak, faktor pembatas ekosistem terumbu karang, tipe-tipe terumbu karang, hubungan karang dengan zooxanthella, rantai makanan terumbu karang, siklus reproduksi pada karang, bentuk-bentuk terumbu karang, fungsi dan ancaman pada karang, transplantasi karang, dan yang terakhir jenis-jenis terumbu karang yang ada di Indonesia. Pengertian terumbu karang. Terumbu karang merupakan sekumpulan hewan karang yang melakukan simbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan zooxanthella. Nah, terumbu karang ini merupakan ekosistem yang berada di perairan dan banyak dijumpai di sepanjang garis pantai yang terdapat di daerah tropis. Seperti yang kita ketahui, struktur karang atau terumbu karang berasal dari polip-polip, baik itu polip yang hidup soliter atau sendiri maupun polip yang berkoloni. Polip karang ini terdiri dari dua lapisan sel, yaitu ektodermis atau epidermis, di mana ektodermis ini merupakan jaringan terluar yang terdapat pada terumbu karang. Kemudian ada lapisan endodermis atau gastrodermis. Lapisan gastrodermis adalah lapisan di mana zooxanthella hidup. Kedua lapisan ini dipisahkan oleh jaringan penghubung yang disebut dengan mesoglea. Perbedaan karang batu dan karang lunak. Karang lunak sesuai dengan namanya memiliki tubuh yang lembut atau lunak. Polip karang lunak terdiri dari kelompok masif, ada juga berbentuk jamur, kemudian berbentuk lembaran. Untuk karang batu, sesuai dengan namanya, karang batu atau karang pembentuk terumbu merupakan karang yang dijumpai yang berbentuk koloni melekat pada substrat yang keras. Selanjutnya, faktor pembatas terumbu karang. Yang pertama ada suhu. Suhu optimum pertumbuhan dari terumbu karang umumnya ditemukan pada perairan dengan suhu 18 sampai 360 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada salinitas. Ketiga ada cahaya. Cahaya di sini sangat berperan penting terhadap pertumbuhan terumbu karang, di mana fitoplankton atau zooxanthella membutuhkan cahaya dari sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian ada juga arus permukaan. Nah, arus permukaan ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu fungsi dari terumbu karang adalah sebagai pemecah ombak. Nah, arus yang datang dari laut dalam ini merupakan arus atau gelombang yang sangat besar, sehingga arus-arus yang besar tersebut atau gelombang tersebut membawa nutrien dan unsur hara serta plankton yang dibutuhkan oleh terumbu karang. Terakhir adalah sedimentasi atau pengendapan. Tipe-tipe terumbu karang. Pertama, terumbu karang tepi, yaitu terumbu karang yang tumbuh di tepi suatu pulau atau di tepi sepanjang pantai yang luas menghadap ke laut. Yang kedua ada terumbu karang penghalang atau barrier reef. Adalah terumbu karang yang berkembang jauh dari pantai, di antara terumbu karang dan pantai terdekat dibatasi oleh sebuah lagon atau gubah. Terakhir adalah atol. Atol merupakan terumbu karang berbentuk cincin atau terumbu karang berbentuk melingkar. Hubungan karang dengan zooxanthella.
antara karang dengan zooxanthella ini merupakan atau menghasilkan hubungan yang bersimbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Zooxanthella sebagai tumbuhan tingkat rendah tidak memiliki flagela dan tidak memiliki dinding sel. Nah, kehadiran zooxanthella di dalam tubuh karang dapat memberikan warna kepada karang tersebut. Peran karang terhadap zooxanthella juga karang sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, dan tempat untuk melakukan fotosintesis bagi zooxanthella tersebut. Rantai makanan pada terumbu karang. Pertama, ada fitoplankton sebagai produsen utama, kemudian ada udang kecil sebagai konsumen tingkat 1, udang laut sebagai konsumen tingkat 2, ular laut sebagai konsumen tingkat 3, dan yang terakhir decomposer atau pengurai. Kemudian ada alga, udang kecil, lobster, ikan hiu, kemudian decomposer. Ketiga, karang, bintang laut, ikan barakuda, ikan hiu, lalu decomposer. Keempat, kembali fitoplankton sebagai produsen primer, kemudian zooplankton, penyu, ikan hiu, dan decomposer. Terakhir ada zooplankton, kerang, ikan pari, ikan hiu, dan decomposer. Selanjutnya akan ada banyak lagi rantai makanan yang terdapat pada terumbu karang. Reproduksi pada karang. Reproduksi karang terjadi secara seksual dan aseksual. Secara seksual berkembang biak dengan cara pertunasan atau pembelahan, sedangkan secara seksual dengan menghasilkan gamet. Bentuk-bentuk terumbu karang. Terumbu karang ada yang berbentuk branching atau bercabang, ada koral masif atau bongkahan. Permukaannya biasanya halus dan padat. Kemudian encrusting, tumbuh menyerupai dasar terumbu dengan permukaan yang keras. Ada juga koral submasif yang membentuk kolom-kolom kecil, koral foliose yang berbentuk lembaran, kemudian mushroom atau berbentuk seperti jamur, dan yang terakhir ada millepora yaitu karang api. Nah, inilah bentuk-bentuk dari beberapa karang tersebut. Bentuk-bentuk karang ada yang berbentuk akropora dan non-akropora. Untuk karang akropora terdiri dari koral branching, encrusting, tabulate, digitate, dan submasif. Nah, fungsi terumbu karang. Fungsi ekologi terumbu karang diantaranya sebagai nutrien bagi biota perairan laut, pelindung pantai dari hantaman ombak besar, tempat pemijahan, sebagai tempat tinggal dan mencari makan bagi beberapa jenis organisme laut. Sedangkan fungsi ekonomis yakni sebagai objek wisata, penghasil bahan konstruksi bangunan, dan pembuatan kapur, sebagai bahan obat-obatan dan kosmetik, serta sebagai tempat penelitian. Selain fungsi, beberapa ancaman juga sedang mengintai terumbu karang. Secara umum, kerusakan terumbu karang ini terjadi karena dua penyebab utama, yaitu akibat kegiatan manusia dan juga karena faktor alam. Kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya degradasi terumbu karang antara lain yaitu penambangan dan pengambilan karang, penangkapan ikan menggunakan alat yang merusak, kemudian penangkapan ikan yang berlebih, pencemaran perairan, penangkapan dengan menggunakan bahan peledak, reklamasi pantai, dan juga faktor dan juga kegiatan pembangunan di wilayah hulu. Selain itu, para nelayan juga yang menggunakan perahu juga dapat menyebabkan kerusakan pada karang dengan menggunakan tombak atau kayu penggerak perahu tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang. Sedangkan terumbu karang yang diakibatkan oleh bencana alam yaitu dengan adanya pemanasan global, adanya serangan akantas terplanci atau bintang laut yang dapat memakan karang, kemudian bencana alam seperti angin topan, gempa, banjir, dan tsunami, serta fenomena alam lainnya. Di antara kerusakan-kerusakan tersebut,
ada banyak sekali kerusakan yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rum surat ke-30 ayat 41. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Beberapa spesies terumbu karang, beberapa diantaranya dapat ditemukan di Indonesia. Seperti yang pertama, Favia rotumana. Ciri-cirinya berwarna coklat muda, coklat tua, sering bercampur antara hijau, kuning, dan coklat. Spesies ini jarang ditemukan, biasanya hidup di lereng terumbu, tersebar di seluruh perairan Indonesia. Kemudian ada Tubipora musica. Orang lebih mengenalnya dengan karang suling, berwarna merah, coklat kemerahan, hingga keemasan, tersebar di seluruh perairan Indonesia. Terumbu karang Tubipora musica ini paling sering ditemukan pada kawasan Walase, sering digunakan sebagai hiasan akuarium. 3. Ada Fungia fungites, berbentuk bulat tajam, berwarna coklat kekuning-kuningan, tersebar di seluruh perairan Indonesia, umum dijumpai sebab hidup di lereng terumbu tengah. Kemudian Acropora formosa. Ciri-cirinya berwarna krem, coklat muda, coklat tua, terkadang berwarna biru, memiliki percabangan yang ramping. Jenis ini biasanya ditemukan di perairan dangkal, tersebar di seluruh perairan Indonesia. Terakhir adalah kegiatan transplantasi karang. Transplantasi karang merupakan teknik perbanyakan koloni karang dengan memanfaatkan reproduksi aseksual karang secara fragmentasi. Metode ini merupakan cara sederhana untuk memperbaiki ekosistem terumbu karang yang telah rusak. Nah, setiap tahap dalam pelaksanaan transplantasi karang merupakan suatu faktor keberhasilan dari kegiatan transplantasi karang. Tahap transplantasi karang diawali dengan tahap pemilihan lokasi, pembuatan substrat, pemilihan bibit, penanaman karang, dan monitoring. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya gunakan dalam pembuatan PowerPoint tersebut. PowerPoint ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.